Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan membahas bab berakhlak mulia dengan topik perilaku jujur dan menepati janji. Nah, diharapkan anak-anak sekalian memperhatikan dengan seksama materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita mempelajari tentang materinya, terlebih dahulu akan Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini nanti, diharapkan anak-anak sekalian dapat menjelaskan makna dari perilaku jujur dan menepati janji, dan juga menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan, mencontohkan dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Topik yang pertama yang akan kita bahas adalah perilaku jujur. Nah, ada yang tahu apa itu perilaku jujur? Nah, anak-anak sekalian, perilaku jujur itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asidik, yang artinya benar, nyata, dan berkata benar. Nah, secara istilah artinya adalah kesesuaian antara niat, perkataan, dan perbuatan dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, secara garis besar perilaku jujur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan berperilaku jujur, antara lain Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Nah, ayat ini turun sebagai celaan bagi kaum muslim yang berdusta. Pada saat itu, kaum muslimin mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka ikut perang, tetapi padahal mereka tidak mengikutinya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai orang-orang yang suka berbohong. Selanjutnya terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, dalam surat ini Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk berperilaku jujur. Dan yang terakhir terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah sudah menjelaskan tentang berperilaku jujur. Lalu bagaimana nih penerapan perilaku jujur dalam keseharian? Adakah yang tahu? Di awal tadi telah Ibu sampaikan bahwasanya perilaku jujur itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan, dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Nah, setelah ini akan kita bahas tentang penerapannya dari ketiga macam perilaku jujur ini. Yang pertama, jujur dalam niat. Jujur dalam niat itu berarti berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan niat dalam hati melalui tindakan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti kita melaksanakan ibadah sholat karena mencari ridho Allah semata, bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Nah, yang kedua, tulus menolong orang lain. Nah, kita ketika menolong orang lain jangan pernah mengharapkan imbalan atau balasan dari orang yang telah kita tolong. Nah, yang ketiga, beribadah dengan khusyuk, baik dilihat orang lain maupun tidak. Dan yang terakhir, bersedekah, baik dilihat orang lain ataupun tidak dilihat oleh orang lain. Yang kedua yaitu jujur dalam perkataan, yang berarti berkata sesuai dengan kenyataan atau tidak mengada-ngada. Contohnya seperti apa sih? Nah, yang pertama, tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya, atau sekarang sering disebut dengan berita hoax. Nah, yang kedua, menceritakan peristiwa tertentu sesuai dengan kenyataannya. Ketika kita mengalami sebuah peristiwa, kita ceritakan apa adanya tanpa menambah-nambahi atau mengurang-urangi cerita tersebut. Nah, yang ketiga, ini sering dilakukan nih oleh anak-anak. Nah, ketika kita terlambat masuk sekolah, hendaknya kita mengatakan alasan yang sebenarnya tanpa berbohong. Nah, ketika alasan kita sebenarnya itu terlambat bangun, tapi malah berkata kepada guru kalau kita di jalan ada ban bocor atau mogok, nah itu tidak diperkenankan.
Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Ini dapat dilakukan dengan berbuat sesuai dengan kebenaran atau kenyataan. Nah, contohnya seperti mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Nah, tidak mencontek atau memberi jawaban kepada teman yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, hendaknya kita bilang dan meminta maaf kepada orang tersebut. Nah, yang ketiga, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Ketika kita menemukan sebuah dompet di jalan, nah, kita hendaknya mengembalikan kepada sang pemilik, tidak malah mengambilnya dan tanpa mengembalikan barang tersebut. Selanjutnya, hikmah dari perilaku jujur. Nah, perilaku jujur ini memberikan banyak sekali hikmah bagi manusia. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, dimudahkan masuk surga. Nah, disayang keluarga dan teman, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya, dan memberikan ketenangan dalam hati dan jiwanya. Topik yang kedua yaitu perilaku menepati janji. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan menepati janji? Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita pernah nih membuat janji dengan orang lain, baik itu teman, sahabat, orang tua, atau yang lainnya. Nah, perilaku menepati janji ini adalah perilaku memenuhi sesuatu yang telah kita ucapkan atau kita janjikan. Nah, dalam Islam, janji itu sama halnya dengan hutang yang tentunya harus kita bayar. Sebagai muslim yang baik, hendaknya kita selalu nih menepati janji kita yang telah kita buat dengan orang lain. Terdapat beberapa dalil berkenaan dengan berperilaku menepati janji. Antara lain, yang pertama terdapat dalam surat Ali Imran ayat 77. Dalam ayat ini menjelaskan perintah untuk menepati janji. Mengingkari janji dengan mengatasnamakan Allah merupakan perilaku yang sangat dilarang dalam Islam. Janji itu ibaratnya hutang yang harus dibayar. Nah, sebagai muslim, hendaknya kita harus berhati-hati dalam mengucapkan sebuah janji. Yang kedua, terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 34. Nah, ayat ini secara jelas memerintahkan kepada manusia untuk memenuhi janji. Janji yang diucapkan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia yang menepati janji akan memperoleh pahala, sedangkan yang tidak menepatinya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 91. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa janji yang diucapkan dengan menjadikan Allah sebagai saksi itu haram diingkari. Nah, janji kepada Allah itu seperti kita bernazar. Nah, orang lain mungkin tidak mengetahui akan janji tersebut, tetapi Allah itu maha mengetahui atas segala perbuatan manusia. Nah, maka dari itu hendaknya kita menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 120. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa setan selalu membuai manusia dengan janji serta angan-angan kosong. Orang yang beriman tidak sepantasnya tergiur oleh janji yang dibisikkan oleh setan. Nah, manusia yang beriman akan memilih janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti benar dan pasti akan terjadi. Lalu seperti apa nih penerapan perilaku menepati janji dalam kehidupan keseharian kita? Nah, kita akan membahasnya beserta contohnya. Nah, yang pertama yaitu menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang termasuk janji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah janji kebaikan dengan menyebut nama Allah, yaitu beribadah tepat waktu atau menunaikan nazar
Nadar ini merupakan janji seorang muslim untuk melakukan ibadah atau amalan ketika ia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Selain itu, mengucapkan syahadatin juga itu termasuk sebuah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada menepati janji kepada orang tua. Nah, menepati janji kepada orang tua ini merupakan bentuk bakti dan penghormatan kepada mereka. Seseorang yang berjanji kepada orang tua harus menepatinya. Nah, ingkar janji kepada orang tua termasuk perbuatan yang dapat menyakiti hati orang tua, dan setiap anak wajib menepati janji yang dia ucapkan kepada orang tuanya. Selanjutnya, ada menepati janji dengan sesama. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus menepati janji kita kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, misalnya, ketika kita berjanji kepada teman untuk belajar bersama. Nah, hendaknya kita menepati janji tersebut. Nah, dengan menepati janji ini, kita telah menunjukkan pribadi seorang muslim yang baik. Menepati janji memberikan banyak hikmah kepada kita sebagai umat muslim. Nah, ada beberapa hikmah ketika kita menepati janji. Yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain, menumbuhkan kesolehan pada diri kita sendiri, memiliki banyak teman, dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai perilaku jujur dan menepati janji. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.